Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen F 2021 beranggotakan Muhammad Irsal Muharram, Indra Rizky Rahayu, dan Ikal Irawan. Dalam mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, kami akan menjelaskan mengenai jual beli dan tujuan berbisnis. Yang pertama, apa itu jual beli? Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syariat. Syarat jual beli, syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, kedua belah pihak harus baligh, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Kemudian keduanya berakal sehat. Penjual dan pembeli harus berakal sehat, maka orang yang gila dan orang yang bodoh tidak mengetahui hitungan tidak sah untuk melakukan akad jual beli. Kemudian, bukan pemboros dalam arti tidak suka memubazirkan barang. Dan yang terakhir yaitu bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. Kemudian syarat barang jual beli atau ma'qud alaih. Yang pertama, barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya, penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya. Kemudian, barang yang dijual belikan berupa harta yang bermanfaat. Artinya, semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, yaitu barang itu suci. Artinya, jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikan dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan. Dan yang terakhir, yaitu milik penjual. Artinya, barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tersebut tidak sah untuk diperjualbelikan. Untuk selanjutnya, jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah jual beli yang dilarang karena pelaku akad, di antaranya orang gila. Berdasarkan kesepakatan ulama, orang gila tidak memiliki sifat ahliyah ataupun kemampuan. Mereka disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan pengaruh obat bius. Kemudian ada anak kecil. Tidak sah aktivitas jual beli bagi orang yang belum mumayyiz kecuali dalam hal yang kecil. Kemudian ada orang tunanetra. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli dengan orang yang tunanetra menjadi batil dan tidak sah karena ia tidak mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu orang yang dalam paksaan. Kemudian ada jual beli yang dilarang karena sighot. Seperti contoh, jual beli dengan seseorang yang tidak hadir di tempat akad dan jual beli mu'atad atau yang sudah saling sepakat antara harga yang ditetapkan namun tidak adanya ijab dan qabul dari keduanya. Kemudian ada jual beli yang dilarang karena ma'qud alaih ataupun objek transaksinya. Seperti contoh jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang terbang di udara dan ikan yang ada di dalam air. Jual beli ini seperti tidak syah menurut kesepakatan ulama karena ada larangan dalam sunnah. Kemudian ada jual beli yang dilarang karena sifat syarat atau larangan syara. Seperti jual beli riba, yaitu tambahan uang dari hasil proses transaksi yang dilakukan. Kemudian jual beli khamar. Kemudian jual beli orang dengan seseorang yang tinggal di perkampungan atau pedalaman sehingga dia tidak mengetahui harga yang sebenarnya. Kemudian menjual anggur kepada pembuat khamar dan masih banyak lagi. Berbisnis untuk keuntungan. Dapat kita ketahui bahwa laba ataupun keuntungan adalah selisih dari harga pokok barang dengan harga jual barang dalam harga jual beli dan Islam diperbolehkan. Kemudian, untuk keuntungan tidak boleh terlalu berlebihan hingga termasuk ke dalam penipuan.
konsumen yang membeli barang terlalu mahal hingga terhitung penipuan, maka konsumen punya hak khiyar ghaban ataupun khiyar karena harga yang sangat tidak layak. Kemudian, Islam memperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang banyak dengan syarat barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang. Berbisnis untuk ibadah. Rasulullah SAW menyatakan dengan sabdanya, kada afaqru'an yakuna kufran, yakni kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Berarti bahwa kemiskinan bisa menjadi ancaman terhadap iman. Bahkan dalam banyak kasus seorang muslim berpindah keyakinan karena alasan kebutuhan ekonomi. Oleh sebab itu, sudah seharusnya dari sekarang kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim untuk bangkit memerangi kemiskinan yang masih menimpa banyak saudara kita umat Islam. Motivasi yang diajarkan oleh Islam adalah semangat untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kerja keras inilah umat Islam akan mampu menempuh kehidupan bekal kekuatan yang mantap. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat sebagai konsep dalam berkompetisi tidak semata dibaca secara tekstual yang memiliki arti berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga sering diinterpretasikan bahwa seolah umat muslim melimitasi ruang kompetisi hanya pada ranah kebaikan atau dimensi spiritual. Karenanya, implementasi Fastabiqul khairat menjadi ruh dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebaikan dalam berkompetisi di ranah apapun. Dengan adanya Fastabiqul khairat sebagai konsep dalam berkompetisi dapat membangun harmonisasi dalam sebuah persaingan. Walaupun Thomas Hobbes dalam Suseno 1987 menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat egosentris yang cenderung mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga berpotensi memicu konflik sosial. Namun sikap optimisme yang diambil oleh umat muslim haruslah terus dilanggengkan dengan elaborasi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.